Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha anak-anak di masa lalu disebut kita hadir dalam program Matang Mato Anggur. Kita mengupas, membahas dan mematangkan setiap tema yang kita bahas di setiap pertemuan. Nah, untuk ini kita kedatangan tamu seorang anggota komisioner periode yang lalu di Kabupaten Agam. Beliau Bapak Ismul Hamdi Pakiyah Bangkuto SPDI. Assalamualaikum Kia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sebuah dunia ya. Alhamdulillah. Jadi beliau kini istirahat diikuti oleh di KPU dan beliau banting setir hijrah menjadi pengusaha. Jadi selama sana jadi jaduan kami kan ada es krim, ada kopi ya. Kopi. Jadi nama beliau produk beliau Mimo. Beralamat di jalan ataupun Profesor Dr. Hamka. Jadi kalau di sana kan awi ke lah bisa mampir di tempat beliau. Nah, lawan lo so pikir. Iko baru seminggu kok baru. Oh baru ya. Berarti kami termasuk di masa-masa launching ya. Ya, masih sudah. Dalam seminggu itu dalam pikir perjalanan. Alhamdulillah. Dan di luar prediksi sebenarnya. Ya. Sampai prediksi gitu enggak antusias itu masyarakat. Ternyata alhamdulillah, dan ini sedang kehabisan stok bahan malah. Nah kalau di Bandar Manjang juga dulu di KPU kini usaha es krim kok namanya menarik. Beda-beda menarik. Beda-beda menarik. Di satu sisi mungkin kalau Abu kan di KPU mengurus pemilu dan mengurus orang banyak gitu. Nah, di satu sisi keluarga yang ketinggalan. Kalau kini mungkin lebih dekat ke keluarga dan nggak bisa bersama. Iya. Itu kelebihan kekurangannya itu. Tapi kalau Pak Ji yakin lah, nan pakai olah kini berisiko jauh sawo pasti memang lebih lebih menarik dan karena kalau di KPU kan punya data ya. Iya. Kalau data itu kan detail tuh. Ya detail. Nah tapi risiko itu detail loh nama BSKB lah. Jadi porsi susu Novara, gula Novara dulu. Nah itu tadi kali nggak kono lebih prediksi gitu ya. Iya. Alhamdulillah. Tapi di sana kita pada kesempatan itu tidak menyinggung soal beliau, tapi yang berkaitan dengan pekerjaan di periode yang lalu di KPU Kabupaten Agam. Jadi peran dulu kita bersama ketahui supaya mengerti lo sedikit banyak dan di kerajaan dari KPU gitu dalam proses nomor data yang ada dari para calon. Nah waktu itu bagian dalam pengerjaan atau mendata dan segala macam itu ada nggak kendala atau hambatan gitu? Ya, jadi kita dulu kan di divisi data. Jadi divisi data yang tugas pertama itu adalah pendataan pemilih. Pendataan pemilih tahapan yang terpanjang dibanding tahapan yang lain. Terpanjang tahapannya sampai 6 bulan tahapan. Itu tahapan yang terpanjang. Jadi tahapan itu adalah tahapan inti yang mungkin di awal lah sampai terakhir itu bulan Juni itulah kita tetapkan DPT dan kebetulan AMJ gitu beberapa hari sebelum penetapan DPT. Tapi alhamdulillah itulah selesai. Kendalanya mungkin masih ada masyarakat yang pertama anti terhadap pemilu masih ada. Kemudian karena suasana yang lain lah gitu, tidak tahu gitu. Dan tapi tenaga kita cukup banyak untuk itu. Makanya pekerjaan berat itu
itu kita kemarin itu merekrut 1.670 PPDP dan kemudian dibantu BPS PPK. Nah, dengan tenaga yang banyak itu kendala-kendala itu lumayan teratasi. Dan pemahaman masyarakat mesti juga gitu untuk tambah memilih persyaratannya apa. Ya. Betul secara undang-undang telah berhak memilih, tapi ini terikat dengan persyaratan-persyaratan yang KTP misalnya, terdaftar memang itu wajib karena syarat pemilih berumur 17 tahun. Kalau belum berumur 17 tahun syaratnya mesti menikah, boleh, dan memiliki KTP elektronik. Nah itu yang kadang orang merasa berhak, tapi kalau persyaratan kurang tentu bisa jadi pendataan. Peserta itu tak ada undang-undang ya. Ya. Tapi kalau punya hak pilih, Ya, 17 tahun. Tapi karena dosa tidak terpenuhi, memang harus disampaikan ya. Harus disampaikan. Nah, mungkin kendalanya di sebagian masyarakat ada yang bisa menerima, ada yang tidak menerima. Iya. Oh jadi itu ya, jadi KPU banyak anunya ya, bukan hanya sekedar berkaitan dengan para caleg sih ya, untuk mendaftar caleg dan segala macam, tapi juga pemilihan itu secara keseluruhan ya. Secara keseluruhan. Jadi cara untuk banyak orang memilih kan itu tuh, Ya, dan memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat. Jadi dulu tuh kalau misalnya ada kendala seperti tadi, ada misalnya berapa berhak boleh sigummu segala, tapi ada syarat lain yang tidak terpenuhi itu batasi itu tuh. Ya, kebanyakan persyaratan itu KTP misalnya. Nah, KPU selalu berkoordinasi dengan Disdukcapil. Jadi setelah kita data seluruhnya, itu kita petakan di mana saja daerah-daerah yang banyak masyarakatnya belum punya KTP. Nah itu Disdukcapil itu langsung tanggap itu. Dia mau ke daerah itu ke nagari-nagari itu langsung rekam KTP di situ. Kalaupun disabilitas bisa ke rumah gitu. Nah itu kita infokan karena kita yang ke rumah-rumah. Kalau di Disdukcapil nggak sampai ke rumah-rumah. Ya. Itu. Nah itu punya data itu yang ke rumah di mas yang disabilitas misalnya yang tidak memungkinkan kalau di masa saja yang lansia yang masih punya KTP kuning, kartu merah. Nah itu kan ini masih ada. Iya. Masih ada. Ya, itu harus diganti. Dan itu harus diganti. Nah kalau dari sisi Apuno, ya, untuk penataan caleg mah, apa bukan kendala yang pernah di? Kalau untuk pendaftaran caleg, kebetulan kita telah berakhir sesudah sebelum pendaftaran caleg, caleg kita telah berakhir masa jabatan. Tapi di 2019 itu ada kalau tidak salah 11 sengketa di Kabupaten Agam. Sengketa itu berupa positif. Sengketa itu gugatan dari partai karena ada calon legislatifnya yang tidak diloloskan oleh KPU terkait persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi. Misalnya persoalan pensiun. Dia mendaftar tapi pensiun alun misalnya, atau pas aku pensiunnya alun lah masih terhitung PNS. Aduh aja tuh. Kalau PNS itu mesti harus surat pengunduran diri. Aduh aja tuh yang masih ada. Itu langsung. Dan itu kita selesaikan di Bawaslu, ranahnya Bawaslu yang bisa melaksanakan dengan proses mediasi di awal. Kemudian kalau ada beberapa yang selesai di mediasi, dan ada beberapa yang mesti dilanjutkan ke proses adjudikasi. Nah, di proses adjudikasi itu tergantung nanti penilaian dari Bawaslu sebagai majelis pemeriksa, majelis. Nanti eksekusi terakhir berbuat tuh. Eksekusinya dari hasil Bawaslu nanti. Bawaslu menyatakan ini agar memerintahkan KPU menerima Salon Niko dengan persyaratan penambahan persyaratan Niko misalnya. Nah, jadi kepada saya ikut DG penambahan persyaratan oleh KPU. Tapi ada juga dan sebaliknya yang memang ditolak mana gitu. Kebetulan kalau yang aku ada sih, jadi memang karena memang persyaratannya itu dulu persyaratannya yang kurang, memang tidak bisa dia. Jadi berarti
yo sengketa tadi itu ada kemungkinan tuh ya, Ya. bisa kita lihat itu adanya yang memang yang memang secara dari PKPU beberapa persyaratan pencalonan itu memang tidak bisa ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. ya. Jadi berkaitannya pemilu kadang-kadang kan karena inisiatif lah katakan atau kreativitas dari caleg kan kadang-kadang melebihi partai ya. Ya, Jadi kalau dalam sengketa tadi itu misalnya ada nggak dari pengalaman dulu tuh yang dari caleg sendiri nah, yang intervensi yang ngotot misalnya ada nggak ditemukan? ya kalau ngotot kalau aku ada sih. Hmm. Nah, tapi tentu itu sesuai aturan saja. Iya, Kalau persoalan ikonya lah, itu kan memberi ruang. iya. Kalau tidak bisa di KPU memang tidak bisa selama aturan itu ada yang tidak terpenuhi. Itu memang tidak bisa. Iya. Selama aturannya 10 misalnya. 9 yang cie tidak bisa. Ini memang tidak bisa. Iya, iya. Ah, pemenuhan yang cie itu mah hilang. Ranahnya sing Bawaslu. Ruangnya tuh di Bawaslu. Nah, ruangnya Bawaslu. Itu selesaikan di situ. KPU punya bukti kok. Memang tidak ada di situ. Memang tidak ada persyaratan yang tidak dipenuhi misalnya. Nah, kemudian caleg pun ada partai pun menyampaikan argumen. Nah, kalau nantinya Kosovo ya nanti akan tergantung hasil dari keputusan dari Bawaslu. Tapi ujung-ujungnya pasti kalau yang diloloskan itu memang sudah terpenuhi yang tadi yang misalnya jadi kalau yang tidak bisa dilanjut itu memang Iya, ada persyaratan yang misalnya persyaratan PNS tadi memang masih lama lah itu. Waktunya gitu. Oh tapi aduh gitu ya. Tapi tidak mau lo mengundurkan diri. Setuju ya. Oh aduh ya kayak gitu ya. Dan kok udah itu satu manoko lah ya, sebagai ASN gitu. Ini lah pensiun sudah ntar. Tapi aduhnya masih ada lagi. Kadang ada beberapa partai yang dimasukkan saja. Kira tadi rencana Nanggun poin yang bisa kita ketahui melalui kajian tentang kinerja KPU dan memang tidak ringan loh kerja KPU penentuan pemilih, motivasi pemilih, kemudian mencukupi syarat sebab adapun syarat lain lah terpenuhi misalnya dari segi ilmuwan dan lain-lain, tapi ada dulu syarat lain misalnya yang tidak bisa yaitu harus dipenuhi dulu. Nah kemudian di bagian penataan caleg ya seperti itu ya, misalnya ada yang masih status ASN misalnya, nah itu kan tidak bisa diloloskan. Pesanan Nanggun di masa Jobrado. Nah tadi kita lengkapi beberapa hal dari paket tentang kaitan jawaban dari kerajaan KPU dan berikutnya ada istilah tanggapan masyarakat ya tentang para caleg. Memang yo rasanya perlu mah karena ya dalam perjalanan kehidupan caleg sebenarnya itu kan bisa saja ada hal yang alam dipandang masyarakat itu kurang tepat dan sebagainya gitu, sehingga difasilitasi untuk memberikan tanggapan itu yo menggunakan di masyarakat itu supaya mereka nanti memilih orang-orang yang memang dalam tanda kutip rahasia gitu ya. Nah tanggapan masyarakat itu bagus karena prosesnya. Jadi tanggapan masyarakat KPU itu kan mengumumkan daftar caleg itu di media massa dan media cetak kalau tidak salah mesti disampaikan. Jadi masyarakat bisa memberikan tanggapannya ke KPU terkait caleg-caleg yang daftar. Nah, misalnya ada beberapa caleg ini contohnya ada beberapa caleg yang memiliki pekerjaan yang wajib mengundurkan diri. Artinya pekerjaan yang dilarang atau pekerjaan yang wajib mengundurkan diri kalau ingin jadi caleg. Ya. Misalnya sebagai pangkat nagari atau sebagai wali nagari atau sebagai ASN yang TNI Polri, itu kan wajib mengundurkan diri atau memang pensiun. Nah, kadang ada di lembaga-lembaga yang kadang itu pekerjaan itu dilarang, tapi masyarakat banyak yang tidak tahu. Nah, di KPU selama ketika mendaftar
itu tidak mencantumkan bahwasanya itu pekerjaannya. Misalnya di BSI sesuai KTP pekerjaan swasta, itu kita terima. Nah, tapi kalau masyarakat tidak menyampaikan, Nggak tahu. gitu. Karena kita belum bisa menelusuri apa kok pekerjaannya. Gitu. Nah, jadi tapi kalau ketika di pekerjaannya lembaga itu kerja dan dia wajib mengundurkan diri, itu akan jadi lampiran ada surat pengunduran dirinya. Nah, itu. Nah, karena ada beberapa yang kita belum masuk itu. Nah, jadi ada tanggapan masyarakat. Nah, jadi tanggapan masyarakat itulah nanti yang jadi pertimbangan di KPU. Kalau memang dia itu betul, dia akan kita lakukan klarifikasi, dan kalau memang itu betul ya tidak dilepaskan. Nanti baru ke sengketa. Tapi dari pengalaman rakyat waktu itu memang ada masyarakat yang menyampaikan itu. Itu kalau di aku ada dulu 2009 Bali ada dulu. Itu ada 2009 Bali terkait ada kesamaan nama sebenarnya, kesamaan nama di orang tua, dan orang tua menyatakan orang itu sebenarnya meninggal. Dan itu biasanya di pemilu sebelumnya ada kejadian itu bapaknya itu pokoknya di Bali. Nah, itu yang kita klarifikasi supaya memastikan bahwasanya betul koyun apa namanya. Tapi secara warna kayaknya jarang ya coba berkaitannya tanggapan masyarakat itu. Ya, kalau masyarakat tuh tidak terlalu antusias, masyarakat tuh menanggapi itu tidak terlalu Itu ya. kan mungkin dari kadang mungkin kalau ada yang agak apa ya, yang mengikuti lah gitu, mengikuti tanda caleg kemudian. Tapi kalau masyarakat yang karena tahu pun ada kan. Ini kan tipe masyarakat malah urusan tuh. Tapi itu ada kejadian tuh masuk akhirnya KPU menyuan Kita klarifikasi dulu. Oh, tetap ya. Kita pastikan dulu kebenaran dari berita informasi tersebut. Kalau dinyatakan benar, itu tidak masalah. Tapi kalau setelah diklarifikasi, kan kadang tanggapan masyarakat, walaupun ada buktinya, walaupun kalau tentu kan dua ya kan, orang di BBW bisa jadi untuk menjegal, Ya, ya, persaingan ya. persaingan untuk menjegal atau segala macam. Itu bisa. Jadi ya rawannya timbul aja tengah masyarakat teh. Artinya kalau KPU udah teliti Ya. ya seperti tadi itu kan namun mobilisasi terjadi misalnya ada tim sukses yang sia gitu. Diterima. Untuk menjegal dan caleg lain, nah di gila tanggapan tadi. Nah kemudian terkait dengan itu, oke kan ada juga dan lalu pindah memilih ya. Ya, benar. Karena orang tuh punya caleg Ya. suatu daerah atau memang selama pulang daerah itu misalnya pindah ketika di situ. Nah, itu batu kan. Jadi prosesnya kini kan lebih mudah ya. Prosesnya pindah memilih, misalnya Haji di KTP kan ingin pindah memilih di situ, bisa PPS di situ. Nah, harus kembali ke Jakarta misalnya. Baik ke Jakarta. Kalau dulu kan memang surat itu keluar dari TPS. Iya. Nah, di 2000 kemarin itu sebenarnya awalnya dari mulai ya itu. Nah, bisa KPPS yang bersangkutan, PPS di kelurahan itu, dia bisa mengeluarkan surat pindah memilih. Nah, kemudian kalau prosesnya di KPU, ketika pindah memilih di situ, itu kita akan melakukan pencoretan di daerah asal. Jadi nanti di DPT itu ada nama, tapi ada coretan di situ. Ada coretan, maksudnya ini yang milih. Nah, prosesnya seperti itu yang kita lakukan di 2009 kali. Jadi kalau pindah milih di situ dicoret. Kita kontak itu dengan seluruh KPU di Indonesia. Itu syaratnya itu untuk bisa Persyaratannya KTP dan ada 9 hal yang membuat orang itu pindah memilih yang bisa, misalnya tahanan, ada pekerjaan, kemudian pendidikan, mahasiswa misalnya, itu kan dia punya hak pilih. Nah,
ketika dia pindah memilih, dia mesti menyesuaikan apa yang bisa dipilihnya. Ketika dari Jakarta pindah ke Mari, yang bisa dipilih dapilnya yang sadapil dengan Jakarta itu kan presiden. Iya. Sadapil dengan Jakarta Itu itu misalnya. presiden. Ya. Apa yang sadapil gitu. Nah kalau pindahnya dari Padang itu sadapil dengan DPD RI, DPD. Nah bisa dulu sudah disuapil ya. Nah begitu juga kalau di provinsi misalnya dari Agam ke pindah ke tingginya PKP. Jadi kalau di daerahnya sendiri yang tinggi misalnya itu berdua ke Jakarta itu misalnya beliau untuk caleg Tidak bisa, karena dia masih warga Jakarta. ya. Bukti warga kependudukan itu kan KTP. Nah, itu. Nah, mungkin orang penduduk Jakarta hanya memilih caleg di situ, walaupun orang asli di situ misalnya ya. Iya, Jadi iya. pergi Iya. Jawa kan, orang preman tapi tidak bisa serta-merta seperti itu. Jadi regulasi menyatakan bukti kependudukan itu kan misalnya berdomisili di situ dibuktikan dengan KTP elektronik, misalnya KTP. Nah KTP menjadi bukti bahwa penduduk. Pesanan Ananggun di masa Jobrado lah, banyak hal yang kita bahas, yang kita matangkan, dan kemudian tibalah kita di sesi terakhir. Nah kita perlu menanyakan ke Pak Kiah, kira sebagai orang yang pernah dulu berkecimpung di KPU, tentu ada harapan-harapan Pak Kiah untuk Katibo gitu. Silakan. Baik, jadi sejak dari pemilu-pemilu sebelumnya, jadi harapan kita untuk pemilu 2024 tentu karena Eko yang menentukan masa depan awak kita bersama, masa depan bangsa, dan mari kita bersama-sama masyarakat untuk ikut serta gitu. Karena kalaupun alun terdaftar silakan lapor ke KPU. Kalau ada data yang salah laporkan ke KPU. Apapun itu harus bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi. Karena namanya pesta demokrasi, pesta itu harus beramai-ramai. Dan juga menjadi bagian pengawasan dari seluruh kegiatan tahapan yang terjadi di KPU dan Bawaslu. Itu mungkin harapan. Intinya celai jangan sampai golput gitu ya. Sampai golput. Ya. Sebab kalau kita tidak satu, ya risikonya setiap kebijakan yang membuat orang-orang yang terpilih nanti, ini satu juga menjalankan suku nak suku. Jadi rugi dua kali gitu loh. Jadi rancak satu, dan mudah-mudahan terpilih aja orang-orang yang memang sesuai harapan enak sebagai wakil rakyat. Kalau dari segi harapan Pak, segi KPU gitu. Dari segi KPU ini tentu harapannya tahapan berjalan dengan baik. Kemudian tentu satu kata yang selalu dipegang KPU itu integritas. Kalaulah integritaslah dipegang, intervensi dari partai apapun kita tidak bisa. Nah itu satu kata pondasi kokoh KPU yang dari dulu kita selalu gunakan. Kalau itu sudah hancur, habis tuh. Nah mudah-mudahan sampai 2020 insya Allah KPU kita masih akan memiliki integritas yang kuat. Amin, amin. Insya Allah ya. Jadi terima kasih banyak Pak Kiah. Ismu Hamdi, SPDI, Pak Kiah Mengkutu. Terima kasih banyak lah bersama kita untuk membahas tentang masalah hal-hal berkaitan dengan KPU, kinerja KPU, dan mudah-mudahan harapan tadi tentang untuk ke depan itu bagi Joko satu kata integritas dia. Tapi KPU berintegritas karena bahapun peran KPU itu sangat penting untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa aku gitu. Sebab juga melalui KPU pula sebagai pintu gerbang untuk orang-orang yang memang yang bisa yang punya kapasitas, yang punya kapabilitas, nah untuk bisa berperan sebagai wakil rakyat Bukit Tinggi dan Agam dan Indonesia pada umumnya. Busana Ananggun di masa Jobrado seperti disampaikan di awal tadi, so beliau hijrah banting setir dari dulu sebagai salah satu anggota komisioner KPU. Nah kini beliau sebagai pengusaha es krim dan kopi. Nah silakan
Oh, Pak Kia, dengan kesempatan untuk mempromosikan. Jadi kesempatan untuk mempromosikan ko untuk di sana, alhamdulillah kini di Lambau, nama apanya, nama daerahnya di Jalan Profesor Dr. Hamka di Komplek Apotek Tami. Ya. Itulah ada Mimo es krim dan kopi. Nah, biasa es krim ko bawa pulang tadi, kini kita sediakan tempat nongkrong. Jadi ada tempat nongkrong yang tentu harganya sangat jauh Iya, di bawah lah daripada tempat-tempat nongkrong yang lainnya. Mudah-mudahan nih kalau kita punya tagline tempat nongkrong tidak mesti mahal. Ya, Ya, ya. Terjangkau lah ya. terjangkau. Nah, kalau boleh tahu dasar nama Mimo apa atau dasar Mimo? Tentu Sebenarnya agak alay juga, Pak Haji. Itu sebenarnya agak karena ada brand yang terkenal dengan nama awalan Mi. Tapi kebetulan sebenarnya bukan itu loh. Mimo, kok bacanya Mimu. Mimo ya. Mimo tuh, Mi itu orang rumah namanya Ilmi, Oh. namanya Ismul, Oh. gitu kan. Jadi Mimo. Gitu. Iku ya. Benar. Ya. Jadi di sana dan Anggun itulah dulu pertemuan Pak pada kesempatan kini, dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan membahas dan mematangkan masalah-masalah yang lain oleh yang sesuai jo apa yang kita temukan di dalam masyarakat. Nah, sesuai jo tagline kami yang matangkan, ada sana yang bantangkan. Terima kasih banyak. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.